Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita masih ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Sudah siapkan piring hatimu? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu kepada setiap kami. Terima kasih, ini adalah hari kedua di mana kami mulai masuk sekolah, langsung di sekolah belajar, bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami, meskipun kami masih tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan bermasker dan tidak berkumpul-kumpul. Tetapi itu pun kami tahu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari ya Tuhan, isi penuh piring hati kami, kenyangkan kami, sehatkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB, beserta siswa-siswi dari sekolah lain, juga para orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru, sahabat dan kerabatku. Saya percaya bahwa setiap kita sangat menanti-nantikan firman Tuhan, bukan dengan cara kebiasaan, bukan hanya sekedar karena kewajiban di sekolah SKBB, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi kebutuhan kita, karena firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah penghiburan, dan firman Tuhan itu adalah juga menyembuhkan kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul The Power of My Prayers. Artinya apa? Kekuatan doaku. The power of my prayers. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-5. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi waktu itu para rasul itu ditangkap-tangkepin, ya, tidak boleh memberitakan firman Tuhan, tidak boleh memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi menghasut orang banyak, lalu melapor, membuat fitnah, sehingga waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Jadi sehingga tentara-tentara Roma menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Para jemaat, saudara-saudara seiman, mereka berkumpul di rumah, lalu mereka berdoa bersama-sama. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana malam-malam tiba-tiba ada malaikat datang, ya, ke sel penjara di mana Petrus dipenjara, lalu belenggunya dilepaskan dan Petrus dibawa keluar begitu. Nah, Petrus dilepaskan dengan cara apa? Dengan cara mujizat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena apa? Ada kekuatan doa. Ya. Petrus dipenjara, tetapi dengan penjagaan yang begitu kuat, tentara yang banyak menjaga dia. Tetapi pada malam hari, malaikat datang, membuka pintu penjara,
membuka belenggunya, ya, rantainya itu, gelang besi yang di kaki dan tangan itu dibuka, dan Petrus dibawa keluar dari penjara. Petrus kembali masuk ke dalam ke rumah di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa doa itu besar kuasanya. Jangan pernah menganggap remeh, ya. Apalagi kalian ya bersama papa dan mama, ayah dan ibu di rumah masing-masing berdoa bersama-sama, bersahati, pasti ada jawaban Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Doa sehati, doa bersama-sama. Daripada ngomel, daripada putus asa, lebih baik berdoa. Bicara kepada Tuhan. Saya ingat sekali, waktu tahun 1980, saya itu lahir dan tinggal di daerah Glodok sana, ya, daerah Pancoran sana. Nah, itu rumah kami adalah rumah sewa yang bayarnya bulanan. Bilangnya dulu rumah sewa bulanan. Rumahnya banyak, berderet-deret puluhan rumah. Dan karena rumahnya sudah tua, pemerintah bilang rumah itu harus di-upgrade, harus dibangun karena sudah membahayakan, harus dibangun ulang begitu, ya. Jadi kami istilahnya zaman sekarang digusur, diberi ganti rugi hanya 7 juta. Tahun itu beli rumah 7 juta tuh dapat rumah yang sederhana. Gak bisa di dalam kota sana. Kalau dalam kota sana sudah belasan juta, sudah puluhan juta. Tahun 1980. Dan papa saya kan tidak kerja. Mami saya juga tidak kerja. Tetapi setiap sore mami saya mengajak saya beserta dengan adik saya, ya, berdoa bersama-sama. Kami pegangan tangan. Waktu itu saya ingat mami saya selalu berdoa, Tuhan, kami tidak punya uang untuk membeli rumah yang cukup. Tuhan, anak saya 6, ya. Anak banyak, semua masih sekolah. Kami perlu rumah di mana airnya harus banyak dan bagus. Artinya airnya tidak bau, tidak kuning. Karena kan orangnya banyak, airnya perlu mandi, air banyak, cuci piring, cuci baju, begitu, ya. Mami saya kalau berdoa tuh detail apa yang terinci apa yang dia mau, begitu. Dia bilang, Tuhan, ini airnya harus cukup air. Tapi kalau minum kami beli nggak apa-apa. Jadi artinya karena zaman dulu belum tentu tuh ada air pam, ya. Jadi mami saya bilang nggak apa-apa kalau nggak ada air pam. Yang penting air tanah itu, air sumur itu, air pompa itu bagus, tidak asin, tidak bau, tidak kuning, bisa buat cuci, bisa buat mandi begitu. Nanti kalau masak tinggal beli air aja. Dan kata mami saya, anak saya semua masih sekolah. Jadi jangan yang jauh-jauh, deket ke pinggir jalan supaya tidak perlu ongkos, mesti harus naik becak lagi, baru naik bis. Saya kuliah waktu itu ke Rawamangun, ya. Nah, kami nggak punya uang, cuman uang itu aja. Akhirnya dapat di Cengkareng yang sekarang saya tinggal. Orang bilang, aduh jauh amat, itu aduh katanya, ya. Karena dulu waktu tahun 80 kami pindah ke Cengkareng, di jalan itu belum ada lampu jalan loh, belum ada penerangan jalan. Penerangan jalan dari Grogol tuh cuma sampai Taman Kota. Setelah itu gelap, belum ada mikrolet, cuma ada oplet kayu, oplet sidul itu, ya, oplet kayu. Lalu adanya lagi bis yang kuno tuh, bis yang reot, tidak ada bis AC. Seperti itu. Dan yang kami beli, rumah kami yang sekarang ini, depannya tuh masih kebun. Jadi kelihatan kebun kosong, jadi saya bisa lihat ke jalan dan mogot. Dapat rumah di situ. Kalian mau tahu, sampai hari ini air tanah kami tidak pernah kering. Bahkan kalau ada air pam mati, semua tetangga minta air. Air tidak berbau meskipun tidak dapat diminum, ya, tidak kuning dan berlimpah sekali. Itu hasil doa loh.
ya. Dan sekarang sudah masuk air pump, kami pasang air pump. Rumah kami hanya sekitar 50 meter, 70 meter dari jalan Dan Mogot. Lampu merah Dan Mogot, tinggal jalan kaki. Saya kalau mau naik kendaraan apa? Ya, halte busway di depan gang. Dekat sekali, tidak perlu naik kendaraan. Itu adalah hasil doa. The power of my prayers. Apakah mami saya orang yang suci? Enggak. Biasa aja, mami saya kurus, kecil, mungil. Ya. Nah, anak-anakku, bapak ibu, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Kamu harus percaya bahwa doamu mempunyai kuasa. Doamu mempunyai kekuatan dapat melepaskan belenggu-belenggu penjara apapun. Asal doanya sehati. Asal doanya dengan iman. Jangan habis doa ragu lagi. Mana Tuhan belum jawab. Kami gak pernah bicara seperti itu. Menunggu saja. Dan kalian tahu kami bisa beli rumah di saat terakhir, yaitu karena dikasih batas waktu tanggal 30 Agustus, kami sudah harus tinggalkan, kosongkan tempat itu. Tetangga kiri kanan sudah pindah semua. Ya, di belakang juga termasuk. Sudah pindah semua, jadi sudah tidak ada rumah. Cuman rumah saya doang, rumah kami saja. Tetapi seminggu sebelum tanggal 30 Agustus, justru kami bisa beli rumah. Ya, dan kami segera pindah. Di tanggal 30 itu kami pindah ke Cengkareng. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Dia tepat waktu menjawab doa kita. Dia tidak pernah berdusta. Dan kamu harus selalu ingat bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Sebab itulah kita harus menjadi benar di hadapan Tuhan. Waduh, harus suci? Bukan. Menjadi benar artinya apa? Melakukan yang benar yang seperti Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan bilang kamu jangan ngebohong lagi ya. Kalau belum bikin PR bilang, kalau kamu tidak bikin PR ya jujur. Lakukan itu dan jangan diulang lagi. Ya. Ayo jangan bertengkaran lagi. Lakukan itu. Sabar. Tuhan lagi suruh saya sabar nih. Aduh, rasa setiap hari ada aja yang bikin saya tuh supaya tidak sabar. Tapi saya ingat lagi. Tuhan suruh, Tuhan mau saya sabar. Anak-anakku, mari semua bapak ibu, sahabat dan kerabatku, rekan-rekanku, kita sama-sama belajar untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa? Doa kita besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami kembali dikuatkan bahwa Tuhan mendengar doa kami. Ampuni kami kalau kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Seringkali ketika kami berdoa, kami tidak percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Seringkali kami bimbang, kami ragu. Pada saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi para orang tua yang dalam pergumulan. Siswa-siswi SKBB maupun yang bukan di SKBB. Siapapun Tuhan yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Berikan mereka sehati ya Bapa. Kesehatian Tuhan. Dan biarlah mereka boleh sabar menantikan penggenapan janji Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Dan mereka boleh selalu ingat agar hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita mendengar firman-Mu ini. Kalau belenggu saja bisa dilepaskan. Pintu penjara yang kokoh bisa dibuka. Terlebih lagi persoalan-persoalan kami. Tidak ada perkara yang mustahil. Pasti Tuhan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jangan bimbang lagi kalau berdoa. Jangan tidak sehati. Hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau akan melihat bahwa kuasa doamu dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.